Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Morejas 90s bersama Reza di sini. Di video kali ini, saya akan mengulas alur cerita film berjudul As Ex Her yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang istri yang suaminya berselingkuh setelah mereka kehilangan buah hati. Tanpa disangka, keretakan rumah tangga itu membawa sang istri pada sebuah perselingkuhan dengan wanita yang ternyata selingkuhan suaminya sendiri. Daripada tambah penasaran, langsung aja kita larut dalam ceritanya. Perkenalkan, dia adalah Dev, seorang pebasket terkenal yang sedang melakukan pemotretan untuk sebuah iklan. Sedangkan gadis cantik ini bernama Mari, karyawan magang di studio foto tersebut. Di tempat itu mereka pertama kali bertemu dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, Dev dan Mari menjalin hubungan asmara hingga akhirnya mereka pun menikah. Di tempat dan waktu yang berbeda, terkisahlah seorang gadis cantik lainnya bernama Lila yang merupakan penggemar beratnya Dev. Di kamarnya, Lila menonton video-video Dev saat sedang bermain basket sampai akhirnya ia pensiun dini karena cedera dan kini membuka bisnis kuliner. Meskipun pria itu sudah menikah dengan Mari, Lila tetap menjadikan Dev sebagai bahan fantasi liarnya. Adegan kemudian kembali pada pasangan Dev dan Mari yang kala itu sedang berbahagia. Setelah 4 tahun menikah, Dev akhirnya mendapat kabar baik dari sang istri bahwa mereka akan segera memiliki momongan. Sayangnya beberapa minggu kemudian, saat Mari sedang menyiapkan kamar untuk bayinya, ia tiba-tiba terjatuh dari kursi. Setelah melihat darah yang keluar di antara kedua kakinya, Mari pun langsung laporan pada Dev sang suami. Dengan tangis sesenggukan, Mari berkata lewat telepon kalau calon buah hati mereka telah tiada. Kabar itu sontak menambah penderitaan Dev yang baru saja dipecat sebagai staf pelatih basket serta menurunnya omset usaha karena terdampak pandemi. Namun pria itu nampaknya tidak mau menyerah dan berencana untuk membuka usaha kuliner lainnya dengan berkeliling menggunakan mobil. Bukannya mendukung, Mari yang saat itu masih dalam kondisi terguncang malah menyindir Dev dengan berkata kalau suaminya itu tidak belajar dari kegagalan usaha kuliner sebelumnya. Dengan kondisi sama-sama stres, Dev dan Mari jadi sering bertengkar. Ditambah lagi karena pandemi yang membuat mereka harus tetap tinggal di rumah. Mari sewot pada Dev yang kini hanya menganggur dan bermain game saja. Sedangkan di sisi lain, Dev menyalahkan Mari karena tidak bisa menjaga kandungannya. Perselisihan itu akhirnya membuat Dev tidak mendapatkan jatah bermesraan dari Mari. Sambil duduk di sofa ruang tamu, Dev men-scroll HP-nya untuk mencari sebuah hiburan. Tiba-tiba ia mendapatkan chat dari seorang gadis cantik yang ingin memesan makanan yang dijual olehnya. Sekedar informasi, Dev kini menjalankan bisnis kuliner yaitu menjual sosis impor. Dan keesokan paginya, ia langsung berangkat menggunakan mobil untuk mengantarkan pesanan dari gadis tadi. Karena sadar dirinya tengah janji ketemuan dengan seorang gadis cantik, Dev pun segera melepaskan cincin kawinnya agar tidak ketahuan sudah memiliki pasangan. Ternyata gadis yang memesan makanannya adalah Lila, penggemar beratnya Dev sendiri. Lila sontak tertawa saat Dev ketahuan berbohong kalau ia adalah seorang jomblo. Entah mimpi apa Dev semalam, tiba-tiba si cantik Lila mengajaknya untuk makan bersama. Berhubung saat itu kantornya sedang kosong, Dev akhirnya membawa Lila ke sana.
Sambil menyantap sosis yang diantar oleh Dev tadi, Lila memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang selebgram. Ternyata Dev lupa kalau dulu ia pernah menghabiskan malam bersama Lila setelah minum-minum di sebuah bar. Pria itu sontak tersanjung saat Lila membeberkan jika ia adalah penggemar beratnya Dev. Setelah mendapatkan kode dari Lila, Dev pun langsung mengajaknya untuk bermesraan. Tanpa sepengetahuan Dev, Lila ternyata iseng berfoto selfie dengan menggunakan latar punggungnya. Dan saat dirinya bersiap untuk pulang ke rumah, Dev diberitahu Lila jika pengaman yang mereka pakai tadi ternyata bocor. Beberapa hari kemudian, saat emosi mereka sudah mereda, Dev mulai mendekati Mari istrinya untuk minta jatah bermesraan. Ternyata Mari pun menyambut ajakan tersebut, tapi dengan catatan ia masih belum ingin hamil lagi. Akhirnya aktivitas mereka itu tertunda gara-gara telepon dari Lila. Tanpa sepengetahuan istrinya, Dev ternyata mengonsumsi obat secara berlebihan karena sakit di bagian kakinya yang cedera sering kambuh. Dengan alasan itu juga, Dev menjelaskan pada teman-teman kantornya kenapa ia jadi sering mengonsumsi obat-obatan. Seorang teman Dev yang kebetulan adalah pengikut Instagramnya Lila tiba-tiba menunjukkan sebuah foto di mana selebgram itu sedang berselfie dengan latar punggungnya Dev. Belum habis keterkejutan Dev akan hal itu, sosok Lila ternyata sudah ada di depan kantornya. Tanpa berbasa-basi, Lila langsung menghardik Dev yang dirasa telah mempermainkannya. Gadis cantik itu tidak terima karena Dev langsung menghilang setelah mereka tidur bersama. Dev pun menjelaskan secara perlahan bahwa ia sangat mencintai istrinya dan hanya ingin bersenang-senang dengan Lila. Mendengar hal itu, Lila sontak mengamuk sampai akhirnya teman-teman kantor Dev harus mengusirnya. Di medsosnya, Lila pun berkeluh kesah dan berjanji akan membalas semua perbuatan Dev. Tanpa ia sangka, video curhatannya itu viral di dunia maya. Akhirnya Lila mendapatkan ide untuk membalas dendam lewat istrinya Dev yaitu Mari. Dan kebetulan Mari ini sedang ada proyek kerja dengan seorang kenalannya Lila. Oleh tante dari temannya Lila, Mari diminta untuk menghijaukan kafenya dengan tanaman hias. Selain hobi memotret, Mari ternyata juga memiliki passion di bidang tanaman. Singkat cerita, Lila akhirnya ikut serta pada proyek itu dan bekerja sama dengan Mari. Istri Dev itu sontak terkejut ketika menyadari kalau Lila yang jadi mitra kerjanya ternyata adalah gadis yang sedang viral karena curhatannya di medsos. Sosok Mari yang lembut dan perhatian malah membuat Lila lupa pada misi balas dendamnya. Gadis itu malah jadi kepo dengan Mari sampai-sampai ia pun tak sadar sudah jatuh cinta pada sesamanya. Suatu hari, Mari menangkap basah Dev sedang teler karena obat-obatan yang dikonsumsinya. Meski sang suami sudah mengutarakan alasannya menggunakan obat tersebut, Mari tetap tidak bisa terima dan mengamuk. Akhirnya wanita cantik itu pergi menemui Lila untuk berkeluh kesah. Bahkan Mari sempat mengaku kalau dulu sebelum menikah ia adalah seorang penyuka sesama. Kini Lila merubah bahan fantasi liarnya yang semula adalah Dev diganti dengan membayangkan sosok Mari. Ketika Dev sedang sakit karena ketergantungan obat, Mari mengundang Lila untuk mampir ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan Dev yang sedang beristirahat, Lila membeberkan hubungan gelap mereka pada Mari. Sambil menunjukkan bukti fotonya bersama Dev, gadis itu mengaku kalau curhatannya di medsos memang membahas tentang suaminya Mari. Tanpa mau mendengar penjelasan Lila lebih lanjut, Mari pun langsung mengusir gadis itu dari rumahnya. Di kediamannya, Lila terlihat tidak tenang karena bersitegang dengan Mari yang dicintainya.
Tak seberapa lama, terdengar suara ketukan dari balik pintu rumahnya dan ternyata itu adalah Mari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung larut dalam kemesraan di atas ranjang. Meskipun telah membagi hatinya untuk orang lain, Mari ternyata masih peduli pada Dev dan bergegas pulang untuk menjaga suaminya yang sedang sakit itu. Di meja makan, Mari memberitahukan pada Dev kalau ia baru saja tidur dengan orang lain untuk membalas perselingkuhan pria itu. Meski pada awalnya dirinya lah yang mulai berkhianat, Dev tetap tidak terima dengan perbuatan sang istri. Saat Lila tiba-tiba muncul di rumah itu, Dev pun langsung menghampirinya dengan penuh amarah. Tapi belum sempat pria itu menyentuh tubuh Lila, Mari sudah memukulnya hingga pingsan. Keesokan paginya saat Dev sudah siuman, Mari mengajaknya sarapan bersama Lila. Meskipun Dev marah-marah dan berusaha mengusir Lila, Mari sudah memutuskan agar gadis itu tinggal bersama mereka. Sudah barang tentu, Dev tidak bisa berbuat apa-apa karena rumah itu adalah peninggalan keluarga Mari. Kini ia pun tahu kalau istrinya itu sudah jatuh cinta pada Lila. Sementara itu, Mari berusaha menenangkan Lila yang takut pada sikap Dev terhadapnya. Wanita cantik itu ingin mereka tetap tinggal bertiga dalam satu rumah sekaligus memberi Dev kesempatan untuk berubah. Ternyata peristiwa bocornya pengaman saat bermesraan dengan Dev membuat Lila jadi berbadan dua dan ia menyembunyikan fakta tersebut pada siapapun. Hari demi hari berlalu, kini Lila dan Mari tak sungkan lagi untuk mengumbar kemesraan mereka di hadapan Dev. Pria itu hanya bisa diam tanpa bisa protes sedikit pun. Ketika ada kesempatan untuk ngobrol berdua dengan Dev, Lila mengutarakan maksud keberadaannya di rumah itu adalah untuk melindungi Mari. Ia pun mengaku awalnya ingin membalas dendam pada Dev karena telah mempermainkannya. Lama-kelamaan, Dev pun bisa berdamai dengan kondisi itu dan menerima kehadiran Lila dalam biduk rumah tangganya bersama Mari. Ia beranggapan kapan lagi bisa hidup bersama dua wanita sekaligus yang sama-sama memiliki paras cantik jelita. Tentunya itu adalah impian sebagian besar kaum pria. Dan film ini pun ditutup dengan adegan Dev, Mari, dan Lila yang sedang asik berjoget bersama.